Perang Vietnam, salah satu konflik paling berdarah di abad ke-20. Amerika datang dengan kekuatan militer raksasa, pesawat tempur, tank, dan teknologi modern. Namun pasukan Vietnam, dengan sumber daya terbatas, berhasil menahan bahkan memukul mundur kekuatan tersebut. Bagaimana mungkin? Jawabannya ada pada strategi. Strategi yang tak hanya mengandalkan senjata, tapi juga kecerdikan, kesabaran, dan dukungan rakyat. Mari kita bahas satu persatu strategi Vietnam dalam menghadapi tentara Amerika. Sejak awal, Vietnam tahu mereka tidak bisa menghadapi Amerika secara frontal. Karena itu, perang gerilya dipilih sebagai strategi utama. Pasukan kecil menyerang konvoi, meledakkan ranjau di jalan sempit, lalu menghilang ke dalam hutan. Helikopter Amerika bisa mendominasi udara, tapi mereka tak bisa menguasai setiap jengkal tanah. Serangan gerilya membuat Amerika merasa tidak pernah aman. Bahkan ketika tidak ada tembakan, ancaman bisa datang kapan saja. Dari balik hutan, dari sawah, bahkan dari desa yang tampak tenang. Vietnam adalah negeri dengan hutan tropis lebat, rawa-rawa, dan pegunungan. Medan ini justru menjadi senjata. Tank dan kendaraan berat Amerika sulit bergerak di tanah berlumpur. Sementara pejuang Vietnam, terbiasa dengan alam, bisa bergerak cepat tanpa meninggalkan jejak. Hutan juga menjadi tempat persembunyian alami. Bagi pasukan Vietnam, pepohonan bukan hanya pelindung, tetapi juga benteng pertahanan. Ketika bom-bom Amerika menghujani permukaan, Vietnam membangun dunia baru di bawah tanah. Jaringan terowongan seperti dicuci terbentang hingga ratusan kilometer. Di dalamnya terdapat dapur, rumah sakit, gudang senjata, bahkan ruang rapat. Dari sinilah strategi disusun dan serangan dilancarkan. Terowongan memberi keunggulan taktis. Amerika bisa menguasai desa di siang hari, tapi begitu malam tiba, pasukan gerilya keluar dari bawah tanah untuk menyerang balik. Logistik adalah nyawa perang. Untuk menyuplai makanan, obat, dan senjata, Vietnam membangun jalur rahasia bernama Ho Chi Minh Trail. Jalur ini melewati Laos dan Kamboja, membentang ribuan kilometer. Meski Amerika menjatuhkan jutaan bom untuk menghancurkannya, jalur ini selalu diperbaiki. Bahkan, pasokan sering dibawa dengan sepeda, menyusuri jalur sempit di hutan. Ho Chi Minh Trail adalah bukti ketekunan dan kreativitas Vietnam. Tanpa jalur ini, pasukan gerilya di selatan tak mungkin bertahan. Strategi Vietnam tidak mungkin berhasil tanpa rakyat. Dukungan sipil adalah kekuatan terbesar mereka. Siang hari, mereka tampak sebagai petani biasa. Malam hari, mereka memberi makan pasukan, menjadi mata-mata, atau bahkan ikut bertempur. Bagi Amerika, ini adalah mimpi buruk. Musuh bisa saja adalah seorang petani, seorang ibu rumah tangga, atau bahkan seorang anak kecil yang menyampaikan pesan rahasia. Inilah sebabnya perang ini disebut juga sebagai People's War, perang rakyat. Selain gerilya, Vietnam juga mengandalkan perang asimetris. Mereka tahu tidak bisa mengalahkan teknologi Amerika secara langsung, jadi mereka membuat musuh ketakutan di setiap langkah. Ranjau darat, bom rakitan, dan jebakan bambu beracun ditanam di jalur patroli. Setiap langkah bisa berarti bahaya. Jebakan sederhana, tapi efek psikologisnya besar. Tentara Amerika berjalan dengan rasa was-was, dan kelelahan mental menjadi senjata tak terlihat bagi Vietnam. Vietnam juga memiliki unit elit yang disebut Sapper. Mereka ahli menyusup diam-diam ke pangkalan musuh. Dengan persenjataan sederhana, mereka mampu meledakkan gudang amunisi, menghancurkan lapangan udara, dan melumpuhkan pos pertahanan. Satu tim kecil bisa menyebabkan kerugian jutaan dolar bagi Amerika. Serangan semacam ini menunjukkan bahwa kekuatan tak selalu ditentukan oleh jumlah pasukan. Meski mengandalkan gerilya, Vietnam tidak sepenuhnya menghindari perang terbuka. Dalam momen tertentu, mereka melancarkan serangan konvensional. Paling terkenal adalah Tet Offensive 1918. Ratusan kota dan pangkalan Amerika diserang serentak. Meski korban di pihak Vietnam sangat besar, efek psikologisnya luar biasa. Dunia menyaksikan bahwa Amerika tidak sekuat yang diklaim. Strategi Vietnam bukan hanya militer. Mereka tahu perang ini juga soal opini publik. Semakin lama perang berlangsung, semakin besar biaya ekonomi dan korban jiwa di pihak Amerika. Perlahan, rakyat Amerika mulai menolak perang. Demonstrasi anti-perang meluas di kampus-kampus dan jalanan Vietnam berhasil membuat perang ini tidak hanya melawan pasukan mereka, tetapi juga melawan opini rakyat Amerika sendiri.
Vietnam tidak berjuang sendirian. Dukungan Uni Soviet dan Tiongkok memberi mereka senjata, pelatihan, dan logistik. Rudal anti-pesawat Soviet membantu menembak jatuh pesawat Amerika. Senjata ringan dari Tiongkok memperkuat pasukan gerilya. Bantuan ini tidak hanya material, tapi juga moral. Vietnam tahu mereka bukan sendirian menghadapi Amerika. Semua strategi ini, dari gerilya hingga politik, dari terowongan hingga Ho Chi Minh Trail, membentuk satu kesatuan yang kokoh. Vietnam menunjukkan bahwa kemenangan bukan ditentukan oleh teknologi, tetapi oleh strategi, ketahanan, dan keberanian rakyat. Inilah pelajaran abadi dari Perang Vietnam. Bahwa bangsa kecil sekalipun, jika bersatu dan cerdas dalam strategi, bisa mengalahkan raksasa.